Oke, hari ini saya di sini dalam mata kuliah Sukses Skill ingin mengerjakan ujian akhir semester yang berjudul Membangun Citra Diri yang Kuat dan Profesional. Bagaimana cara saya sebagai calon fund manager dan pengusaha membangun kepercayaan lewat citra diri dan yang konsisten? Perkenalkan, saya Dias Gaisa Nagla Nugroho dengan NIM 259103990, S1 Ekonomi Universitas Amikom Yogyakarta. Perkenalan dan tujuan presentasi. Siapa saya? Saya Dias, mahasiswa ekonomi yang sejak awal kuliah tertarik pada dunia pasar modal dan pengambilan keputusan bisnis. Bukan karena ikut tren, lebih karena saya suka melihat bagaimana angka bisa bercerita tentang risiko dan peluang. Kedepan saya ingin menjadi fund manager dan sambil jalan membangun usaha sendiri di bidang keuangan atau investasi. Tujuan presentasi ini adalah untuk menjelaskan kenapa branding diri penting buat karir keuangan, bukan cuma buat konten media sosial. Yang kedua, membagikan cara saya membangun citra profesional lewat public speaking, analisis, dan leadership. Yang ketiga, jujur soal apa yang belum saya punya, portofolio, jaringan, dan rencana untuk membenahinya. Apa itu branding diri sendiri dan kenapa penting? Bagi saya, branding diri itu sederhana. Adalah kesan yang tertinggal di kepala orang setelah mereka berinteraksi dengan Anda. Sebelum Anda sempat menjelaskan apa-apa, di dunia keuangan, kesan itu menentukan apakah orang mau menaruh uang atau kepercayaan di tangan Anda. Untuk karir, calon investor dan atasan menilai kredibilitas dari cara Anda berbicara dan menyajikan data jauh sebelum melihat hasil kerja Anda. Untuk keperluan pribadi, citra diri yang jelas mungkin saya lebih gampang dipercaya teman dan relasi, dan lebih gampang percaya diri sendiri. Untuk arah karir saya, karena target saya fund manager, kepercayaan adalah modal utama. Branding diri adalah cara membangun modal itu sejak sekarang. Elemen yang saya pertimbangkan. 3 hal ini yang paling sering saya latih karena paling langsung berhubungan dengan tujuan karir saya. Yang pertama, public speaking. Public speaking adalah kemampuan menjelaskan angka dan analisis dengan cara yang bisa dipahami orang awam, bukan cuma sesama anak ekonomi. Yang kedua, analisis keuangan. Ini fondasi saya kalau saya mau dipercaya mengelola uang orang lain. Saya harus terbiasa membaca laporan keuangan dan tren pasar tanpa panik. Yang ketiga, leadership, yaitu kemampuan mengarahkan tim dan mengambil keputusan di bawah tekanan. Sesuatu yang menurut saya lebih penting dari sekedar gelar atau IPK. Strategi membangun citra diri, bukan rencana besar, lebih ke kebiasaan kecil yang saya coba jaga konsisten. Nomor 1, latih public speaking di forum kecil. Ikut diskusi dan presentasi organisasi kampus dulu, baru naik ke forum yang lebih besar. Yang kedua, perdalam analisis lewat studi kasus nyata. Baca laporan keuangan perusahaan publik, coba simulasi portofolio, bukan cuma teori kelas. Yang ketiga, ambil peran leadership yang nyata. Contohnya, cari posisi di organisasi atau komunitas yang menuntut saya mengambil keputusan, bukan sekedar jabatan. Yang keempat, jaga konsistensi cara bicara dan menulis.
Contohnya, apapun platformnya, saya coba pastikan cara saya menyampaikan sesuatu tetap terdengar seperti saya. Mempromosikan diri dan meningkatkan visibilitas. Yang sudah saya lakukan, saya cukup aktif di LinkedIn, posting komentar, ikut diskusi seputar ekonomi dan pasar keuangan. Itu bikin saya kelihatan di jaringan profesional meski masih terbatas. Yang jujur belum saya punya adalah portofolio nyata, belum ada kumpulan analisis, proyek, atau hasil kerja yang bisa saya tunjukkan ke orang lain secara terstruktur. Rencana ke depan, yang pertama, mulai bikin portofolio sederhana, analisis saham atau laporan keuangan mini yang bisa saya bagikan. Yang kedua, konsisten menulis insight singkat di LinkedIn, bukan cuma membagikan ulang berita orang lain. Yang ketiga, gabung komunitas investasi atau pasar modal kampus supaya visibilitas naik lewat orang, bukan cuma algoritma. Contoh promosi diri yang ingin saya terapkan. Bukan promosi yang berisik, tapi yang menunjukkan cara berpikir saya soal keuangan. Yang pertama, tulisan singkat mingguan. Satu insight tentang berita ekonomi terkini ditulis dengan bahasa saya sendiri, bukan copy paste ringkasan berita. Yang kedua, ikut kompetisi capital market atau business plan. Bukti konkret, kemampuan analisis dan leadership lebih meyakinkan daripada sekedar klaim di CV. Yang ketiga, dokumentasi proses belajar. Membagikan apa yang saya pelajari dari kesalahan analisis saya sendiri lebih jujur dan lebih diingat oleh orang. Tantangan yang saya hadapi, dua yang paling terasa sejauh ini, saya coba jujur, bukan digambarkan sempurna. Yang pertama, kurang percaya diri. Saya harus bicara di depan orang yang lebih senior atau lebih ahli. Saya masih sering menahan diri untuk tidak berpendapat, padahal analisisnya sudah saya siapkan. Yang kedua, jaringan belum luas. Relasi saya masih banyak berputar di lingkaran kampus. Untuk masuk dunia keuangan yang sesungguhnya, saya perlu koneksi di luar itu. Nah, cara saya mengatasinya, yang pertama, latihan bicara bertahap. Mulai dari volume kecil dan diskusi kelompok, baru naik ke presentasi yang lebih besar. Bukan langsung lompat ke panggung utama. Yang kedua, perluas jaringan sedikit demi sedikit. Ikut komunitas investasi, event kampus, dan aktif berkomentar di LinkedIn dengan orang-orang di bidang yang saya tuju. Yang ketiga, fokus pada progres kecil yang konsisten. Saya tidak menunggu percaya diri datang duluan, namun saya bangun lewat jam terbang, sedikit demi sedikit. Kesimpulannya, branding diri buat saya bukan soal terlihat sempurna, tapi soal konsisten antara apa yang saya katakan, apa yang saya kerjakan, dan bagaimana saya menyampaikannya. Public speaking, analisis keuangan, dan leadership adalah 3 hal yang saya latih terus supaya citra itu punya isi, bukan cuma tampilan. Saya belum punya portofolio tebal atau jaringan luas, tapi saya tahu persis kemana saya sedang menuju, dan itu titik awal yang cukup untuk mulai bergerak. Saya Dias Kaisa Nagla Nugroho dengan NIM 25910390, S1 Ekonomi, Universitas Amikom Yogyakarta, calon fund manager dan pengusaha, pamit undur diri. Terima kasih.